Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, karunia, fasilitas, karunia berbagai peristiwa yang akan mematangkan kehidupan kita, sehingga akan menjadikan kita punya banyak modal untuk melakukan kebaikan. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah Dia menciptakan kita, kemudian membekali kita dan memberikan pengarahan kepada kita untuk mengenali diri, yang dengan itu kita akan mengetahui kemampuan yang ada pada diri kita dan kemudian mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia, ketidaktahuan seseorang pada dirinya dan kemampuan yang dimiliki akan menjadikan seseorang salah paham dalam menilai diri, sehingga menimbulkan pesimisme, menimbulkan buruk sangka, menimbulkan perasaan iri dan dengki kepada yang lainnya. Dan itu akan sangat menghambat ibadah, kebaikan, dan karya-karya selama kehidupannya. Kaum muslimin yang berbahagia, hadirnya Ramadan menjadikan kita bisa mengevaluasi diri. Seberapa banyak kita memperhatikan diri kita. Allah perintahkan kepada kita untuk meneliti seberapa baik hubungan kita kepada Allah, yang itu akan menjadikan bekal kita mempermudah untuk berprasangka positif. Karena dengan demikian Allah memudahkan kita untuk berlapang dada. Allah sampaikan kepada kita salah satu orang yang baik, berniat baik dalam dirinya, itu mereka yang berusaha yasroh sadrahu bil Islam, melapangkan dada untuk hal-hal yang harus dia kembangkan dalam ketentuan-ketentuan Allah. Dan Allah sampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang berkonsentrasi di dalam ibadah, maka Allah akan meningkatkan jiwa ketakwaannya, yaitu diberikan rahmat, dipermudah jiwanya itu menjadi lebih subur terhadap kecintaannya dalam kebaikan. Kemudian diberikan furqan, yaitu sinyal-sinyal kebaikan yang akan menuntun manusia ketika dia bahkan tidak berada dengan satu orang pun orang baik di sekitarnya. Maka Rasul ketika ditanya seorang sahabat, kalau kemudian aku berada di suatu tempat dan aku tidak temukan orang yang harus aku tanya, maka apa yang harus aku lakukan? Maka Rasul menjawab, iftahti qalbaka, tanyakan pada hatimu. Nah, itu tadi yang disampaikan orang yang berusaha untuk membekali dirinya dengan ibadah, maka Allah pun akan menguatkan ketajaman basyirah hatinya untuk memberikan sinyal apakah yang dilakukan itu benar atau tidak. Bahkan Allah memberikan ilham apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah. Maka bagian yang bahkan Allah kemudian wajibkan kepada manusia adalah persoalan-persoalan tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, semata-mata untuk menjaga kebersihan jiwa dan kemudian akan mendorong
tekad yang kuat untuk selalu bisa berbuat baik. Kemudian yang kedua, Allah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana manusia itu mengetahui kemampuannya. Maka manusia harus berusaha untuk melatih dan memberdayakan dirinya. Tanpa dilatih, jasad tidak akan terampil, dan itu tidak akan meningkatkan kekuatan dia di dalam melakukan banyak hal. Maka salah satu syarat bagaimana seseorang mengetahui dirinya itu ketika dia bisa mengkondisikan, melatih, menjaga jasadnya untuk terus bergerak dalam amal-amal soleh. Bahkan seorang olahragawan profesional pun dia tidak akan bisa mempertahankan prestasi, tidak akan bisa memberdayakan keunggulan-keunggulan yang diberikan kepadanya manakala dia tidak rutin dalam berlatih, dalam memproses ritme kehidupan, ritme gerak jasad ya, sehingga itu membuktikan bahwa manusia itu memang harus mengupayakan berpikir dan berlatih agar produktif, berdaya. Kemudian yang ketiga, diri yang kadang-kadang kemudian menjadi lemah itu ketika tidak belajar menghadapi kenyataan. Sesungguhnya Allah memberikan peristiwa-peristiwa yang berbeda dalam setiap diri, memberikan karunia-karunia yang berbeda pada setiap manusia, dan menggariskan banyak ketetapan yang berbeda dalam perjalanan hidupnya. Maka setiap manusia tidak boleh tergantung saja pada apa-apa yang diinginkan dan dicita-citakan, bahwa manusia harus siap menghadapi kenyataan. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang bahkan yang beriman, yang dekat dengan Quran, yang bagus ibadahnya, itu diingatkan untuk bertawakal. Karena tidak semua kebaikan, karena tidak semua apa-apa yang kita upayakan itu langsung diberikan oleh Allah. Allah kepingin setiap manusia itu mengajari dirinya untuk bersabar dan bertawakal, karena sesungguhnya hidup itu adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil. Itu yang kemudian menunjukkan keadilan Allah kepada manusia, karena dengan potensi berbeda, dengan kondisi jasad yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda, setiap manusia tetap punya hak untuk mengolah dirinya dengan proses-proses yang baik. Tentang hasil itu menjadi hak penuh dari Allah. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu mampu menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.